belum direkod. Oke, baik, saya ulangi lagi. Nah, eh, saya mendapatkan informasi atau mendapatkan surat untuk penawaran untuk melakukan ujian kompetensi secara gratis di LSP Tematika. Nah, tematika itu di Tasik kalau nggak salah, benar. Tematika atau salah, ya tematik Nusantara dari Garut atau Tasik. Nah, ujian sertifikasi ini diperuntukkan teman-teman yang sudah mau lulus. Nah, kalau sudah mau lulus ya itu kan berarti teman-teman angkatan 2017 yang D3 dan teman-teman angkatan 2016 atau 2015 atau 2014. Nah, itu untuk yang persiapan. Nah, seperti sebelum-sebelumnya bahwa untuk LSP ini adalah uji kompeten. Nah, kebetulan ada program dari pemerintah yang mensubsidi melakukan ujian sertifikasi angkatan muda untuk memiliki sertifikat ini. Yang kita ketahui bahwa pasti ada sebagian teman-teman yang pernah ikut bahwa sertifikat ini akan diakui secara internasional karena ada logo burung Garuda. Nah, maka dari itu saya menawarkan kepada teman-teman, mumpung gratis, apa salahnya teman-teman silakan dicoba. Atau materinya juga nggak terlalu berat, ada yang mulai dari ya pokoknya ada keseharian teman-teman lah. Jadi sebaiknya langkah baiknya teman-teman silakan dicoba, lulus syukur, nggak lulus ya coba lagi nanti kalau ada gratisan lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan yang 2017 belum semua yang di MIK itu belum semua mendapatkan sertifikat ini. Jadi kalau misalkan mau ikut silakan, dan 2016 juga yang sudah ikut atau belum ikut harus ikut juga, nggak apa-apa, untuk menambah pengalaman saja. Oh ternyata soalnya begini. Nah itu kan mendapatkan reward dari pemerintah atau nanti benefitnya ketika di HRD itu diakui bahwa teman-teman kompeten di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini. Nanti akan saya jelaskan sertifikat skema yang ditawarkan oleh LSP Tematik. Nah, saya langsung share aja teman-teman. Nanti kali ini saya record, nanti saya upload di YouTube bagi teman-teman yang yang nggak bisa live di Zoom, bisa live di YouTube, dan pendaftarannya juga nanti akan saya jelaskan di sini. Nah, ada skema yang ditawarkan itu ada 4 teman-teman semua. Nanti saya share dulu bentar. Nah, pertama adalah sudah kelihatan belum ya? Belum. Nih, sangat mudah sekali. Nah, ini untuk yang senang grafis. Nah, ini semua prodi, semua prodi, semua konsentrasi. Bagi yang minat desain grafis muda, teman-teman silakan mengikuti okupasi desain grafis muda. Nah, ini untuk yang suka menggrafis. Nah, ini ada skema seperti ini. Nah, sertifikatnya nanti kalau misalkan teman-teman lulus bisa digunakan sebagai SKPI. Nah, masukin. Nah, ini benefitnya bagus sekali. Nah, ini untuk skema pertama ada desain grafis muda. Seperti itu. Yang kedua ada operator komputer. Nah, ini udah turun lagi, udah lah ini kalau nggak ikut teman-teman ya. Ini mudah sekali. Operator komputer itu kalau misalkan teman-teman nguasain laporan itu ya pasti lulus lah. Ini kan lihat dari kisi-kisinya, ini kan di judul unit itu kan menggunakan perangkat pengolahan data. Apa sih ya paling kan kalau nggak Word ya Excel, PPT. Nah seperti itu. Menggunakan sistem informasi, sistem operasi kan ya paling bagaimana mencetak printer atau membuka aplikasi lain itu pasti kan teman-teman bisa. Ini pasti nggak mungkin kalau misalnya. Nah kalau misalnya desain udah kan, kalau desain ya teman-teman mungkin mengoperasikan perangkat lunak desain ya Adobe, terus apalagi yang di desain itu kan ini mudah. Terus kemudian ada kisi-kisi lain juga. Nah ini kisi-kisinya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau misalkan 5 yang nggak bisa nih desain ya banget kan. Kalau udah pernah desain ini pasti lulus. Karena terakhir adalah menciptakan karya desain. Biasanya bikin
spanduk, bikin logo atau bikin backdrop. Nah ini hasil karyanya. Nah kalau kita lihat kisi-kisinya di bawah, nanti saya akan share. Teman-teman, ini saya akan share. Terakhir, menciptakan karya desain. Nah, kata kuncinya itu memiliki sini visual, desain, grafik, sketsa. Nah, ini kisi-kisinya membuat desain grafisnya seperti ini. Elemen project, layout, mungkin animasi mungkin ini. Purwarupa, ya sedikit animasi sederhana. Kalau misalkan ada yang seneng, ikut aja di desain grafis. Nah, yang kedua, ada 5-6 kisi-kisinya nih. Nah, ada menerapkan teknik pemecahan masalah untuk kerusakan IT, terus menggunakan sistem informasi, menggunakan perangkat lunak pengolahan data, menggunakan perangkat pengolahan data, ini Word. Kalau perangkat lunak presentasi, PPT. Menggunakan perangkat lunak lembar kerja, Word mungkin ya ini. Memastikan keamanan informasi pengguna, ya ini kalau misalkan ada virus, kan kita ada antivirus di sebuah komputer, jadi lebih aman. Nah, ini sangat mudah sekali. Ini semua jurusan ini bisa, semua bidang minat juga bisa. Jadi teman-teman silakan cobalah untuk nambah-nambah sertifikat, nambah-nambah pengalaman. Nah, terakhir itu saya cek, ini kisi-kisinya, saya cek terakhir aja. Apa sih keamanan informasi itu? Nah, memastikan keamanan informasi pengguna. Nah, tingkat keamanan informasi dapat diidentifikasi sebagai kebutuhan kerja. Nah, melakukan tindakan perlindungan terhadap ancaman ya. Ini kan kalau misalkan ada virus dan segala macam, itu kan ada antivirus tiap laptop itu. Jadi ini kalau saya boleh ikut sih, saya iseng-iseng ikut. Ikut aja nggak apa-apa teman-teman semua. Oke. Ntar jangan tanya dulu habis selesai ya. Oke, lanjut. Yang 3 adalah okupasi teknisi utama jaringan komputer nih. Ini yang minat di TKJ. Nah, ini kisi-kisinya ada 14. Nah, ini kisi-kisinya teman-teman semua. Ini kisi-kisi di yang minatnya di TKJ. Namun mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna, jaringan, ada topologi, ada kabel jaringan, kabel, ada switch. Ini kan makanan tiap hari kalau teman-teman TKJ. Kalau misalnya lagi praktek kan, ada routing, ada switch. Nah, itu kan yang seharian teman-teman temui. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kisi-kisinya secara detailnya. Apa sih yang dilakukan untuk merouting itu bagaimana? Nah, ini ada rule-nya di sini. Nah, itu ada 3. Terus kemudian satunya adalah pengembangan web. Saya belum download, lupa tadi yang dikirim oleh di sananya salah kirim, jadi nanti saya akan share. Nah, ada satu lagi pengembangan web. Pengembangan web itu kan adalah membuat website sederhana. Kata ininya sih, kata admin di sana itu paling ya membuat web sederhana. Entah menggunakan CI atau menggunakan PHP dan sebagainya. Itu yang biasa digunakan untuk untuk website, untuk di pengembangan web. Nah, itu teman-teman, ada 3 yang saya jelasin, tapi satunya pengembangan web, tapi tidak bisa saya tampilkan karena yang dikirim oleh admin dari Asiknya itu salah, jadi saya akan lagi minta lagi, nanti saya akan share di link sama dengan pendaftaran. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Terus kemudian pendaftarannya ada di sini, teman-teman, linknya saya share lagi. Nah, pendaftaran di sini, ini Zoom meeting tadi. Nah, pendaftaran ada di sini, nanti saya share ke grup teman-teman. Pendaftarannya adalah bit.ly pendaftaran LSP. Nanti saya akan share pada teman-teman semua, silakan mendaftar. Ini sangat mudah, tapi nggak boleh milih 2, tetap 1. Mau yang operator komputer, desain grafis, TKJ, atau pengembangan web nanti ada 4, tapi satu orang milih 1, nggak boleh 2. Karena saya operatornya mudah, jadi saya pilih 2 operator sama
apa namanya desain grafis enggak salah satu aja, jangan banyak-banyak. Jadi nanti dapatnya satu sertifikat. Nah, silakan teman-teman dimanfaatkan, ini gratis free. Pelaksanaannya ada di sini. Jadi nanti tim dari sana datang ke sini untuk melakukan uji-ujinya di sini. Jadi teman-teman daftar, nanti kita usulkan ke LSP di sana, nanti timnya dari sana datang ke kita. Seperti itu. Baik, saya buka pertanyaan. Nah, ini karena pertanyaannya bagaimana. Nah, ini cuma bisa daftar satu skema. Iya Mas, karena makanya nick sih. Karena kalau misalkan teman-temannya nicknya ada dua, ya bisa daftar dua. Tapi kan nicknya tetap satu. Jadi yang didaftarin adalah per nick. Jadi KTP-nya satu ya satu. Nanti kalau ada lagi, boleh ikut lagi. Karena satu penyelenggara satu kali. Tapi kalau misalkan ada lagi, boleh ikut lagi dengan skema yang sama atau yang lainnya. Seperti itu. Pak, saya mengizin forum bisa, selama masih bisa diakses saya ganti. Nanti konfirmasi lewat WhatsApp mau ininya apa, mau mengambil apa, konfirmasi via WhatsApp. Nanti saya pendaftaran itu sampai sore hari, nanti akan saya kirim besok sekaligus surat pengantarnya bahwa nama-nama yang tercantum adalah bersedia, tapi dilaksanakannya tesnya di sini. Seperti itu. Tesnya online atau di kampus? Tadi saya bincang-bincang dengan pihak LSP-nya, itu mereka datang ke sini. Tapi kalau misalkan syukur-syukur ya bisa online gitu. Jadi teman-teman bisa di rumah. Tapi nanti teknisnya saya share lagi kepada teman-teman ya. Saya zoom lagi. Seperti itu. Nah, terus punten Pak, saya scroll dari atas ya barangkali. Ada yang kelewat pertanyaannya. Saya mau nanya untuk pelaksanaannya. Nah, untuk pelaksanaannya sama antara online atau di kampus itu info terakhir adalah di kampus. Tapi nanti saya akan tindak lanjut apakah bisa online juga. Soalnya menurut informasi karena COVID bisa online, tapi kita ngikut teknisnya bagaimana. Nah, terus kemudian Pak Punten saya mau nanya untuk pelaksanaan apa langsung tes atau penolak dasar. Nah, kemungkinan langsung tes ya, seperti yang pada umumnya, tetapi nanti ada pengarahan, biasanya pengarahan, oh nanti siapin ini, nanti dikasih kisi-kisi, nanti kisi-kisi secara online atau tatap muka nanti diinformasikan. Pasti dikasih tahu dulu, nanti ada sesi wawancara itu yang ngobrol biasa, terus kemudian kalau misalkan ada, tapi kita nunggu skema dari sana atau nunggu aturan dari Tasiknya, apakah perlu untuk dilakukan wawancara atau tidak. Nah, seperti itu. Untuk tesnya, sebelum tes biasanya pasti ada. Namanya pengarahan biasanya. Terus kemudian, soalnya lupa Pak, webnya sudah ada. Apa ya, gimana nih? Mbak Nana Siti Nurjana. Soalnya lupa Pak, yang webnya sudah ada. Aduh, bingung saya. Gimana Mbak Nana? Halo, ada Mbak Nana? Saya soalnya lupa Pak, yang web sudah ada. Apa udah? Oh mau ganti. Oh ya, boleh. Jadi Mbak Nana kalau misalkan mau ganti, boleh silakan terupdate-nya kan bisa berapa kali tuh. Nanti konfirmasi ke saya, takutnya yang ambil yang pertama. Karena kan sistemnya kan masuk per berapa menit kan ada jamnya itu. Berarti lebih baik daftar dulu aja. Daftar dulu, kasih tahu teman-temannya, daftar dulu, nanti lulus atau tidaknya ya urusan belakangan, tapi kemungkinan lihat dari skema itu, wah nggak mungkin ya teman-teman nggak lulus itu. Saya yakin 98 tuh lulus. Yang duanya itu ya mungkin sibuk gitu, 2%-nya. Pasti lulus saya yakin. Iya Pak, sertifikatnya punya. Oh boleh Mbak Nana, boleh silakan di-update lagi. Daftar dulu silakan. Nanti ada lagi nggak? Silakan tanya. Oke, itu. Jadi teman-teman kepada mungkin yang nanti saya upload di YouTube, bagi yang teman-teman YouTube silakan daftarnya ada di link nanti saya upload di deskripsi, silakan dicek.
Ini manfaatkan kepada teman-teman yang mencari sertifikat. Nanti sertifikat ini akan berguna ketika teman-teman akan bekerja atau bekerja di suatu perusahaan. Nanti akan dilihat sertifikat pendampingnya apa. Nah, itu clue untuk teman-teman yang mau bekerja. Yang sudah bekerja juga biasanya ada upgrading skill misalnya. Nah, itu sangat bermanfaat. Sama seperti saya juga di dosen juga tidak sama memburu sertifikat juga, tapi sertifikat sesuai kompetensinya. Kalau misalkan kompetensinya di jaringan, saya nyari webinarnya. Kalau misalkan di artificial intelligence ya dicari yang webinarnya di intelligence. Sama semua pekerjaan dosen juga sama. Saya juga termasuk upgrading. Saya milih sesuai kompetensi saya untuk melakukan pengembangan diri. Nah, itu teman-teman juga sama seperti itu. Intinya untuk upgrading diri. Nah, kalau misalkan kita tujuannya LSP itu kan untuk mengukur bahwa teman-teman itu emang mampu. Nah, mampunya apa? Nah, mampunya itu adalah dikeluarkan dalam bentuk sertifikat. Misalkan tadi Mbak Nana di web bisa. Oh ya, berarti kalau ngomong saya bisa kan tanpa portofolio atau sertifikat kan mana mungkin orang percaya. Nah, ini ada sertifikat berarti saya percaya. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya. Oke, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Karena janji saya 15 menit, mohon maaf udah lebih 5 menit. Udah 11.20. Ada yang tanyakan lagi nggak? Nanti saya share pendaftarannya dan linknya. Jadi ada 4. Pertama adalah operator komputer, terus kemudian ada teknisi jaringan, ada desain grafis, dan ada pengembangan web. Jadi teman-teman pilih gitu. Salah satu, jangan dua-duanya, salah satu aja. Karena didaftarkannya by nick. Nicknya, mohon teman-teman nicknya yang sesuai ya, karena 16 digit. Nanti akan didaftarkan di LSP, di BNSP, nanti BNSP itu akan sinkron ke Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja. Dan Kemenaker itu tinggal ngecek, oh nick ini memiliki kompetensi ini. Karena BNSP, kemarin waktu saya ke Bandung, hari Selasa itu, dia akan sinkron migrasi datanya harus sinkron dengan Kemenaker. Jadi Kemenaker akan mengambil data dari BNSP untuk menerbitkan misalkan surat atau apa bahwa memiliki kompetensi, bahwa si A memiliki kompetensi yang telah diujikan oleh BNSP nanti terrekod di situ. Nah, jadi makanya by nicknya mohon disesuaikan, ada 16 digit, jangan lebih, jangan kurang. Seperti itu. Ada lagi? Dibatasi nggak peserta tadi saya informasikan nggak dibatasi. Ada berapa di IGMI katanya siap, waduh. Nanti saya yang repot kalau kebanyakan. Tapi nggak dibatasi. Nggak dibatasi, silakan daftar aja dulu. Jangan sampai ketinggalan, tidak terbatas. Mohon diinformasikan pada teman-teman yang kelas reguler sore atau reguler pagi, pilih yang teman-teman sukai, minatnya mana. Seperti itu. Kalau misalkan webnya sudah ada, cari yang lain. Kalau misalkan belum, boleh pilih salah satu. Seperti itu. Oke, ada lagi sebelum saya tutup. Karena sudah lewat 22 menit. Dari jam 11-nya. Saya janjinya 15 menit. Nah, lama-lama. Nanti saya akan share, sekali lagi saya akan share di grup link pendaftarannya ke teman-teman semua. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Mohon maaf kalau misalkan mengganggu teman-teman, mengganggu waktu revisi, istirahat. Jangan lupa tetap semangat untuk revisi, proposal, skripsi, target atau lulus di gelombang ini. Nah, silakan kalau misalkan bimbingan saya, silakan komunikasi. Saya akan buka forum atau misalkan WhatsApp atau lewat apa segala macam. Mohon konfirmasi saya akan tidak lanjut. Nah, seperti itu ya, insya Allah saya targetkan bimbingan saya masuk di gelombang yang terdekat. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.